Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Benny Stefan. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas film yang berjudul Sultan. Semoga Anda semua terhibur ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Alif Lam Mim. Film ini menceritakan tentang tiga sahabat karib yang dibesarkan di pondok pesantren dan padepokan silat. Hingga kemudian ketika mereka dewasa, mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Film ini mengambil latar waktu masa depan di tahun 2036, di mana pada masa itu agama merupakan musuh utama negara. Dan film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduseri oleh Arie Untung. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Ini dia alur cerita film Alif Lam Mim. Film ini diawali dengan diperlihatkan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di klub malam di Jakarta pada tahun 2015. Kembali terjadi bom bunuh diri di sebuah klub di Jakarta. Diberitakan dari peristiwa tersebut setidaknya 150 orang menjadi korban jiwa. Pasca kejadian itu diberitakan dari tahun ke tahun kondisi Indonesia terus mengalami kekacauan. Scene kemudian berlanjut di tahun 2036. Kita berkenalan dengan Kapten Alif yang bekerja di Kesatuan Departemen Anti Teror, yang bersama rekan-rekannya sedang melakukan operasi penggerbekan kriminal di Distrik 2 Jakarta. Alif menegur Kapten Rama karena dia ingin menggunakan peluru tajam. Gak mau berdebat, lalu Alif beraksi. Alif berhasil melumpuhkan semua anak buahnya dan berhasil bertemu dengan bos sang kriminal tersebut yang bernama Mr. Sunyoto. Di sana Mr. Sunyoto menawarkan sejumlah uang agar Alif tidak menangkapnya. Gak semuanya bisa dibeli dengan uang. Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Lalu Sunyoto akan memberitahukannya sebuah informasi rahasia. Namun Sunyoto belum sempat memberitahukannya, dia tewas dengan peluru tajam yang menembus kepalanya. Pasca kejadian itu, Alif membantah atas tuduhan telah membunuh Mr. Sunyoto. Saya yang bunuh dia, Pak. Apa kamu punya bukti? Namun karena tidak adanya saksi dan ditemukan satu pucuk senjata di tempat perkara, maka oleh badan pengawas dia akan didakwa atas tuduhan pembunuhan Mr. Sunyoto. Kematian Mr. Sunyoto merupakan pelanggaran hak asasi berat karena menggunakan peluru tajam. Ancaman yang akan diterima Alif bukan hanya penurunan pangkat, namun juga kurungan penjara. Untuk itu, Alif diskorsing selama 2 minggu oleh Kolonel Mesham. Kamu saya skors 2 minggu. Di perjalanan pulang ke rumah, Alif mengingat masa lalunya bersama sahabatnya Lam dan Mim. Mereka tumbuh besar bersama di salah satu pondok pesantren. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu bela diri di salah satu padepokan di sana. Hingga suatu saat sebuah insiden terjadi di mana kedua orang tua Alif terbunuh. Alif berusaha mencoba menyelamatkan kedua orang tuanya, namun ia juga tertembak. Alif, tenang. Pasca insiden itu, pada masa revolusi, padepokan silat mereka ditutup oleh pemerintah karena dianggap membahayakan keamanan. Guru mau gabung ke rekrutmen tentara sipil. Umur saya sudah tidak mendukung. Tapi saya akan membantu semampu saya. Kalian yang masih sangat memungkinkan untuk bergabung. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan menempuh jalan yang berbeda.
dalam kehidupan mereka masing-masing. Alip memilih untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi aparat negara. Ia bertekad membasmi segala kejahatan dan mencari pembunuh kedua orang tuanya. Lam memilih untuk menjadi seorang jurnalis, untuk menyebarkan kebenaran dan menjadikan ia mata rakyat lewat beritanya. Sementara Mim lebih memilih mengabdi sebagai pelajar dan menetap di pondok pesantren sebagai jalan dakwahnya. Scene berlanjut saat Alip kembali ke apartemennya. Pintu apartemennya sudah dibobol. Lalu ada seorang pria menyerangnya. Peluru karet aja soal nembak-nembak loh. Ternyata pria itu adalah Lam, sahabatnya. Diketahui Alip sering menggunakan jasa Lam sebagai jurnalis untuk mencari data-data orang-orang yang dia inginkan, seperti tempat tinggal dan keberadaan orang-orangnya yang telah pernah ia bunuh dalam menyempas kejahatan. Dia memberikan sejumlah uang kepada korbannya agar mereka tetap dapat melanjutkan hidupnya. Namun Lam kali ini memberikan informasi tentang keberadaan Laras. Laras adalah kekasih Alip di masa lalu. Jangan kaget lihat datanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Lam, Alip kemudian menemui Laras dan membuntutinya. Laras yang saat itu sedang berjalan sendirian dicegat oleh sekumpulan preman di gedung tua. Laras kemudian disekap dan dibawa pergi oleh preman tersebut. Melihat kejadian tersebut, Alip langsung menolongnya. Mau kemana? Mereka pun mengobrol tentang masa lalu mereka. Saat Alip menanyakan tentang suami Laras, Laras memberitahu bahwa ia telah berpisah karena suaminya adalah mantan kriminal. Mantan suami Laras adalah Bos Nyoto yang tewas tertembak pada masa penggerbekan yang dilakukan oleh Alip dan teman-temannya. Singkat cerita, Alip mengajak Laras untuk kembali bersamanya, namun Laras menolaknya lalu pergi. Bukannya lu lagi diskors ya? Cuma mau ambil barang doang. Scene selanjutnya saat ia bersama rekannya, Alip menerima notifikasi pesan yang didatangnya dari Laras. Dia mengajak bertemu di Candi Cafe. Dan di saat itu juga ia diberitahu oleh rekannya bahwa saat ini mereka akan melakukan operasi penumpasan teroris yang berjubah agama di distrik 9. Teroris agama di negara kita. Agama cuma bikin kacau deh. Ternyata distrik 9 yang dimaksud adalah pondok pesantren Al-Ikhlas. Dan sesampainya di sana mereka dihadang oleh Mim. Mim yang jago bela diri mengalahkan mereka satu persatu. Orang-orang fanatik macam kalian cuma jadi penyakit bagi negara ini. Gua pergi pasukan kamu sebelum luka dalam dan patah tulang yang bertambah parah. Kalian cuma mengerti bahasa kekerasan.
Scene kemudian berlanjut di kantor Libernesia, yaitu kantor Lam. Di sana dia dipanggil dan bertemu atasannya. Dia diberi selamat karena artikelnya tentang pribumi Atom 2 mendapat pujian oleh kantor Libernesia di London, sehingga ia dimasukkan dalam nominasi award sebagai jurnalis terbaik. Di tempat terpisah, Alif datang di Candi Cafe menemui Laras. Namun saat menemuinya, Laras terlihat terkejut saat kedatangan Alif. Di sini. Kamu kirim message kan? Kan kamu yang minta aku kesini. Aku tunggu sini. Alif pun menunggu Laras hingga ia selesai bekerja. Namun tidak lama kemudian datang 3 pemuda pondok pesantren yang memakai baju gamis untuk memesan makanan di sana. Namun pelayan di tempat itu tidak melayani pembeli tersebut karena aturan di tempat itu tidak memperbolehkan seseorang memakai kostum yang berbau religi. Perselisihan dan percekcokan pun di antara mereka terjadi, hingga membuat Alif menengahi mereka dan meminta 3 santri tersebut untuk mematuhi peraturan yang ada. Saya nggak ada maksud apa-apa. Assalamualaikum. Saat mereka pergi, seorang pelayan menemukan tas mereka yang tertinggal. Mengetahui hal tersebut, Alif mengejar dan memanggil-manggil pesantri tersebut. Lalu ledakan bom pun terjadi. Pihak berwenang tiba di TKP dan melakukan penyelidikan. Lam juga ada di sana dan sempat mendokumentasikan 2 parfum alata yang ditemukan oleh tim forensik. Di kemudian hari di kantornya, Lam mulai menyusun berita tentang ledakan yang terjadi di Candi Cafe, dan dia menemukan kejanggalan yang ada. Aparat mengatakan bahwa ledakan bom itu bersumber dari tas yang ditinggalkan oleh 3 santri di tempat itu. Namun menurut logikanya apa iya, ledakan sedahsyat itu berasal dari sebuah tas yang berukuran minim tersebut. Lalu ia melihat 2 aparat yang berjalan di kantornya. Karena penasaran, ia berjalan menemui atasannya. Di sana ia diberitahu bahwa berita tentang peledakan bom di Candi Cafe telah dirilis secara online. Dan 2 aparat yang dilihat oleh Lam tadi adalah orang yang diperintahkan untuk menyelesaikan berita tersebut. Sepulangnya Lam dari kantornya, ia didekati oleh orang yang tidak dikenal dan menyelipkan flash disk di kantongnya. Namun aksi tersebut ketahuan oleh Lam. Lalu mereka melakukan pertarungan. Lam terus mengejarnya hingga ke areal parkiran. Di sana diketahui bahwa orang yang tidak dikenal itu adalah Laras. Laras memberinya informasi tambahan untuk mengungkap pengeboman yang terjadi di Candi Cafe. Setibanya di rumah, Lam memberitahu istrinya bahwa pengeboman yang ada di Candi Cafe ada kaitannya dengan pondok pesantren milik Mim. Lam memberitahu informasi ini kepada istrinya karena istrinya adalah sepupunya dari Mim. Kecurigaan Lam diperkuat dengan adanya bukti dipertemukannya botol parfum Alatar di TKP. Lam juga memberitahu istrinya kalau atasannya memberikan tiket liburan ke Bromo. Namun Lam berpendapat bahwa ini adalah alasan dari atasannya agar ia berhenti mengurusi kejanggalan ledakan bom di Candi Cafe. Karena yang mereka mau yaitu berita tersebut mengirim fakta bahwa terorisnya adalah para ulama. Atasan Lam memberikan pilihan, memilih berhenti dari Libernesia atau berhenti mencari kejanggalan dari peledakan bom di Candi Cafe tersebut. Apa sama papa waktu ngelamar aku? Dulu kamu minta izin ke papa buat ajak aku nemenin kamu berjuang bareng di sisa umur kita. Semalam aku kaget sih dengar ada kata resign. Kalau kamu takut nggak ada uang karena mikirin aku dan Gilang, mana bisa kamu menentukan sikap sambil takut kehilangan pekerjaan? Keesokan harinya, di hari-hari terakhir Lam bekerja,
artikel spam telah teredar di berbagai kantor di tempat teman-temannya bekerja. Artikel itu berisi tentang kejanggalan peledakan bom di Candi Cafe yang ditulis oleh Lam, sehingga dia dikhawatirkan oleh rekannya dan memintanya untuk berhenti mengirimkan artikel itu kepada mereka. Namun Lam merasa tidak mengirimkan apapun kepada mereka karena akses komputernya pun sudah diblokir oleh kantor. Di tempat terpisah di pondok pesantren, para aparat yang dihajar oleh Min dirawat di sana. Letnan Bima terluka cukup parah sehingga Kiai memutuskan untuk melakukan operasi secepatnya untuk menyembuhkan lukanya. Tidak lama kemudian beberapa aparat yang dipimpin oleh Kapten Rama datang dan mengepung pondok pesantren tersebut. Namun mereka dihadang oleh Mim yang rela berkorban jiwa tanpa kompromi menghadapi aparat. Mengetahui para pasukannya tidak dapat masuk ke dalam pondok pesantren, di kantornya Lionel Messi memanggil Alif dan memberinya dokumen keterlibatan pondok pesantren tentang kasus peledakan bom di Candi Cafe. Sesuai dengan artikel Lam yang tersebar di spam di email, bahwa pondok pesantren mereka telah membentuk pasukan dan Mim adalah panglima perangnya. Sedang tokoh besar Kiai Haji Mulis adalah imam besarnya. Lalu Alif diperintahkan bergabung dengan Kapten Rama untuk menangkap sang Kiai. Dan Alif dijanjikan jika ia berhasil menangkap Kiai, maka hukuman yang sedang ia jalani akan didrop oleh Dewan Pengawas. Alif langsung berangkat, dan tibanya di sana Alif langsung berhadapan dengan Mim, sahabat dekatnya. Ada 37 orang meninggal. Itu yang kalian maksud dengan jihad. Serang dulu baru bertanya. Jadi begini cara aparatur negara bekerja. Seakan kami penjahat yang jajah kalian. Ini rumah saya, Liv. Kalian menyerahkan pimpinan kalian, atau kalian semuanya mau mati di sini. Saya akan mempertahankannya walaupun harus mengorbankan nyawa saya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Oh pasti, Mim. Demi semua orang yang udah lu bunuh. Hidup dan matiku hanya milik Allah semata. Kamu tidak tahu apa-apa, Liv. Jangan mau dipamerkan mereka. Kita sudah berhenti bersaudara sejak kalian melakukan pengeboman di mana-mana. Pertarungan tersebut akhirnya berhenti, diberhentikan oleh Kiai. Kiai lalu menanyakan tentang surat penangkapannya. Setelah membacanya, Kiai pun meminta Alif untuk menangkapnya. Ini surat perintah resmi dari negara. Silakan, kamu boleh menangkap saya. Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan film Alif Lam Mim. Nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Sampai bertemu di part kedua. Salam.